Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ushul fi Tafsir di Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin kita sudah ambil tentang turunnya Al-Quran, yang pertama kali turun, kemudian turunnya Al-Quran terbagi dua, ibtidai dan sababi. Sekarang kita akan baca faedah dari mengenal dan mengetahui asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul. Baca. Bismillah. قال المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. ما شاء الله. طيب. lanjut. بيان أن القرآن بيان مضاف. بيان أن القرآن نزل من الله تعالى نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء ditulis itu ya, teman-teman yang lain kalau temannya baca ditulis di harokati. Ya, itu faedahnya. Temannya baca, kalian jangan monoton saja, tapi di harokati. Pulpennya ada di tangan, ya. Jadi ketika salah ditegur, nah itu dikasih harokat. يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الآية. وفي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك. عبد الله ibn Ubayyin. Itu kasih titik ya. Ubayyin. Abdullah ibn Ubay bin Salul. Toloknya orang munafik, bosnya. Ra'sil munafiqin. Abdullah bin Ubay ra'sil munafiqin. يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل sama dalam ayat الأذل فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه. Ubay bukan Abi, Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tidak ada binnya setelahnya berarti tanwin saja. Abdullah bin Ubayyin. Abdullah bin Ubayyin wa ashabihi. فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fawaidu ma'rifati asbabin nuzul.
fawaid, faedah-faedah dari ma'rifah, dari mengenal, mengetahui, mempelajari sebab-sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul. Apa faedahnya, apa manfaatnya? Kata Syekh, ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. Mengenal sebab nuzul, sebab turunnya ayat atau surah itu sangatlah penting. Penting sekali. Kenapa? Li'annaha tuaddi ila fawaida katsiratin. Karena ma'rifah ini, mengenal sababun nuzul ini bisa mengantar kepada fawaid yang sangat banyak. Faedah-faedah yang sangat banyak. Minha di antaranya al-awwal atau al-faedatul ula bayanu anna al-Qur'ana nazala minallahi. Ini penjelasan ketika kita mengetahui asbabun nuzul, sababun nuzul, ini penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa dzalika li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anil syai'i fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan. Baik, hatta yanzil 'alaihi al-wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang yus'alu 'anil syai', ditanya tentang suatu perkara. Tapi apa respon Nabi? Fayatawaqqafu. Nabi pun terdiam. Ya, tidak menjawab. Fayatawaqqafu 'anil jawab. Maksudnya tidak langsung menjawab. Ya. Sampai kapan? Hatta yanzil 'alaihi al-wahyu. Sampai turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau bacakan langsung ayat sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, dan ini banyak. Wa yas'alunaka wa yas'alunaka. Ya, bisa dilihat di surah Al-Baqarah, di surah yang lainnya. Mereka bertanya kepadamu. Turun ayat. Ya, turun ayat menjelaskan jawaban dari pertanyaan mereka. Atau bentuk kedua, yakhfal amrul waqi'u. Paham ini? Yakhfa al-amrul waqi'u. Ada perkara yang waqi' yang terjadi, tapi yakhfa, tersembunyi bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayanzilal wahyu mubayyinan lahu. Maka turunlah wahyu itu menjelaskan perkara yang terjadi tersebut. Dan ini satu paragraf ini sudah banyak sekali faedah ya. Yang pertama, Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya sangat banyak. Ya, tapi beliau tidak langsung sebut pendalilannya. Dalilnya bahwasanya ini Al-Qur'an diturunkan, tidak. Tapi dari sisi apa? Lawazim, keharusan. Coba lihat, Nabi ditanya, tidak langsung jawab. Ya tak? Seandainya ini Al-Quran dari Nabi, langsung saja dijawab khususnya. Tapi karena ini dari Allah, Nabi terdiam, terhenti beberapa waktu sampai turun wahyu baru dijawab. Ini satu. Yang kedua, ya, ada perkara terjadi, Nabi tidak tahu. Tersembunyi atas Nabi Muhammad. Turun wahyu menjelaskan ada terjadi begini, ada terjadi begini. Ya, jangankan kejadian ketika itu, kejadian yang terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bahkan yang akan terjadi nanti di akhir zaman yang tidak didapati oleh beliau, itu ada dalam Al-Quran. Misalnya, yang pertama ini Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dalil untuk dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan selalu ingat bahwasanya di situ terdapat penetapan akan uluwullah, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah di atas. Allah Maha Tinggi, bahkan ada nama Al-Ali, Al-A'la, Allah yang Maha Tinggi. Paham ini? Bukan di mana-mana. Ya, karena Al-Quran turun, ya bukan diputar-putar begini. Misalnya, dan juga sini penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Coba lihat yang kedua, yakhfa al-amrul waqi'. Ada perkara kejadian terjadi, tapi Nabi tidak tahu. Ya, Nabi tidak tahu. Berarti Nabi tidak tahu perkara gaib. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tahu dari perkara gaib itu karena Allah yang beritahu, Allah yang ajarkan. Ya, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang pertama kata Syekh, misalul awal. Contoh yang pertama, apa maksudnya misalul awal ini? Contoh dari tadi, sebab pertama, yaitu apa? Nabi ditanya tentang sesuatu, kemudian Nabi tidak langsung menjawab. Nabi berhenti terdiam, tidak langsung menjawab. Sampai turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini maksudnya yang pertama. Paham ya? Baik. Contoh yang pertama, itu qauluhu ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ruh. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah
Ya, jadi kul katakan Muhammad ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu dari perkara rohku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangatlah sedikit. Fa fi sahih Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dari dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Abdurrahman, ya, beliau menyebutkan bahwasanya anna rajulan minal yahud qala ya Abul Qasim marruhu. Ada seorang Yahudi datang berkata kepada Nabi SAW, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyahnya Nabi SAW. Wahai Abul Qasim. Ya, mereka tidak akan mungkin bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan mereka kafir kan? Mereka kafir. Tidak mungkin bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau tidak sebut nama, kunyahnya disebut. Ya, wahai Abul Qasim. Baik, apa pertanyaannya? Marruh, apa itu ruh? Maka apa respon dari Nabi? Kata Ibnu Mas'ud, fasakata, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diam. Wa fi lafdin, di sebagian lafaz di riwayat yang lainnya, fa amsakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim syai'an. Nabi menahan, amsaka menahan, maksudnya tidak menjawab apa-apa. Falam yarudda alaihim syai'an, tidak menjawab apa-apa sedikit. Paham ini? Terus kata Ibnu Mas'ud, lanjut kisahnya, fa'alimtu annahu yuha ilaihi. Ya, Nabi terdiam tidak menjawab apa-apa. Ya, tapi ini kan isyarat. Ketika Nabi terdiam, ya, paham ini? Para sahabat itu sudah hafal kondisi Nabi SAW ketika wahyu itu turun. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'alimtu, aku pun tahu, annahu yuha ilaihi. Ini Nabi sekarang ini sedang diturunkan wahyu kepadanya. Paham ini? Paham ya? Ingat ya, di antara apa kondisi turunnya wahyu itu dihadiri oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dilihat, Nabi dilihat bagaimana modelnya, kondisinya. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, ya, sangat dingin, tapi Nabi berkeringat, bercucuran keringat. Coba lihat. Kadang Nabi di atas onta, ya, ontanya sampai terduduk. Beratnya itu turunnya wahyu. Paham ya? Baik. Jadi Ibnu Mas'ud tahu ini Nabi sedang diturunkan wahyu kepadanya. Faqumtu maqami, aku pun bangkit dari tempatku. Falamma nazala al-wahyu, maka tatkala wahyu turun, qala, Nabi pun membacakan ayat ini. Ya, Nabi membacakan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini semua bukti bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa tidak langsung jawab saja? Karena memang kalau memang ini Al-Qur'an dari Nabi, langsung jawab saja. Tapi ini wahyu yang harus dibaca persis sebagaimana turunnya. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ya, selesai. Ini contoh yang pertama. Jadi banyak contoh yang seperti ini. Kemudian yang contoh yang kedua, yaitu yakhfal amrul waqi' fayanzil al-wahyu mubayyinan lah. Jadi ada perkara yang terjadi, tapi yakhfa, tersembunyi bagi Nabi SAW. Nabi tidak tahu. Kemudian turun wahyu menjelaskan ada terjadi begini, ada terjadi begini. Dan itu banyak sekali yang masanya, banyak sekali terjadi. Banyak sekali yang model seperti ini. Baik. Contohnya wa misalus tsani, contoh yang kedua itu yakhfal amrul waqi'. Qauluhu ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adalla. Perhatikan, yaqulun, mereka berkata, yaitu orang-orang munafikin. La in raja'na ila al-Madinah, jika kami pulang ke kota Madinah, maka sungguh betul-betul la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Orang yang paling mulia akan mengeluarkan darinya, dari kota Madinah, al-adall, yang paling hina, paling rendah. Al-'az dan al-adall itu apa? Isim tafdhil. Bisa paham ya? Baik, isim tafdhil. Tapi dia karena mudha'af jadi modelnya begini. Baik. Sama dalam hadis kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min an-nisa. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min an-nisa. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah, ujian yang lebih membahayakan diri para lelaki ya daripada fitnah wanita. Itu adar. Di sini al-adal dan al-a'az. Baik. Coba kita lihat bagaimana kisahnya. Wafi Sahih Bukhari anna Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Ini Arqomu dibaca apa ini?
Ayo semua. Hah? Arqamah. Kenapa dibaca Arqamah? Masuk berarti dong. Hah? Masuk. Nah, jangan jawab dulu. Masuk ini berarti Arqamah. Fathah akhirnya tak? Kenapa majrur? Nah, bilang begitu. Majrur itu nah ada hubungannya dengan ismul ladzi yansharif. Kenapa majrur? Mudhaf ilaihi. Nah, bilang ismul ladzi yansharif. Ya, Arqamah majrur karena dia mudhaf ilaihi. Mana mudhafnya? Ibnu. Setelah ibnu mudhaf ilaihi. Ya. Paham ini? Nah, sekarang dia mudhaf ilaihi berarti majrur. Majrur dengan apa? Fathah. Kenapa majrur dengan fathah? Ismul ladzi yansharif. Kenapa antum bilang dia ismul ladzi yansharif? Ada dua illah far'iyatain. Apa itu? Al-alamiyah ma'a wazn al-fi'il. Semua nama yang wazannya af'alu maka itu mamnu' min as-sarf. Ini ada di Durus Lugha jilid 1 ya. Akbar, Anwar. Siapa lagi? Akhyar, mana Akhyar? Mana lagi? Tidak tahu namamu. Siapa lagi? Akmal, Arham dan seterusnya. Ya. Baik, sudah lanjut. وفي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك. Dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar langsung mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini toloknya ini. Ya, bosnya orang munafikin. Ingatnya munafikin ketika itu nifak i'tiqad ya, nifak akbar. Mereka menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keislaman dan tidaklah kemunafikan muncul kecuali setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di periode Makkah 13 tahun belum ada orang munafik. Nanti setelah hijrah ke kota Madinah. Paham ini? Dan Abdullah ini punya anak namanya Abdullah, sahabat. Ya, Abdullah bin Ubay ini punya anak beriman kepada Nabi, sahabat. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Jadi hati-hati kalau baca nanti kisah anaknya Abdullah, anaknya Ubay bin Salul, maka dia sahabat beriman dia. Bapaknya munafik. Jadi Zaid bin Arqam ini yang jadi saksi. Dia dengar langsung ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan ini. Apa itu? La irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhallah. Paham ini? Apa maksudnya al-'azz al-adhall? Yuridu annahu al-'azzu. Dia inginkan dialah yang a'az. Abdullah bin Ubay bin Salul dialah yang paling mulia, yang paling izzah, yang paling perkasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu al-adhall, dan dia inginkan Rasulullah dan para sahabatnya adalah al-adhall, yang paling hina, paling rendah. Naudzubillah. Dan ini bukan sesuatu yang baru ya. Kemarin sudah lewat kan? Ya. Satu dari orang munafikin mencela Nabi dan para sahabat. Itu mereka membelakan kerjanya. Ya, cuman mereka hidup di zaman turunnya wahyu sehingga apa? Bocor terus. Ya, paham ini? Allah beritahu terus ini terjadi begini, mereka ngomong begini di belakang. Enggak bisa. Paham ya? Bisa paham ya? Ini kan sudah dilihat ya oleh Nabi SAW, sudah ditahu sama Nabi SAW. Paham ya? Baik. Turun ayat menjelaskan. Kemudian kata Zaid bin Arqam, lanjut fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Zaid bin Arqam pun mengkhabarkan omnya, pamannya dari ayah akan hal tersebut. Fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka omnya tadi yang ngomong langsung mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Dan coba lihat sikapnya Nabi SAW. Tidak langsung dibilang, oh begitu kah? Oh awas. Langsung dibenarkan? Tidak. Tapi dipanggil dulu. Fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Dipanggil dulu Zaid yang dengar langsung. Ya, fa akhbarahu bima sami'a. Maka Zaid pun mengkhabarkan kepada Nabi apa yang dia dengar langsung. Baru sudah, belum selesai. Dan langsung kalau begitu datangi langsung. Tidak, dipanggil. Cross check lagi. Ya, klarifikasi. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabi. Kemudian Nabi mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, dipanggil. Betul kok ngomong begini?
Ya, kalau ngomong begini, apa? Ingat, di antara sifat utama orang-orang munafik adalah dusta, bote. Ini tolong ini kalau pendusta ini orang munafik. Wa idza haddatsa kadzaba. Coba lihat. Apa yang terjadi? Mereka ngaku, mereka tidak tahu ya akan turun ayat. Mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu Zaid bin Arqam dengar langsung dan seterusnya. Mereka tidak tahu, Nabi sudah tahu. Mereka tidak tahu. Apa yang terjadi? Fahalafu ma qalu, ma nafiyah. Maka mereka pun bersumpah ma qalu, mereka tidak mengucapkan ucapan itu. Nassa ada Zaid bin Arqam. La ilaha illallah. Dasar pendusta. Paham ya? Tapi ya itulah, ya, paham ini orang-orang munafik. Tapi subhanallah, coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Tidak tahu perkara tidak tahu perkara gaib. Apa yang terjadi? Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun membenarkan ucapan mereka. Sumpah atas nama Allah ya, tidak sembarangan. Ya, dan Nabi lihat zahirnya saja. Ya, kita tidak tahu perkara gaib apa isimu. Bote kan? Apa? Tidak ada. Ya, zahirnya dia sudah sumpah, ya sudah terima saja sumpahnya. Urusan dia bohong apa semua urusan dia dengan Allah, kan begitu. Maka fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhihi ayat. Maka setelah itu turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat yang merupakan tasdiqa Zaidin, pembenaran atas ucapan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pada ayat ini. Bisa paham ya? Paham ya? Kan Nabi membenarkan orang munafikin bahwasanya betul-betul mereka tidak ucapkan. Tapi Nabi juga tidak disebutkan bahwasanya Nabi ini salahkan Zaid bin Arqam. Sudah zahirnya saja dia sudah selesai urusannya. Mereka bilang bersumpah, ya tidak ngomong ya sudah selesai. Turun ayat bahwasanya Zaid yang benar, bukan orang-orang munafik. Coba ya. Ini kan tersembunyi atas Nabi Muhammad. Padahal Nabi sudah diberitahu. Ya, datang omnya Zaid langsung dipanggil, cerita langsung. Tapi datang orang munafik sumpah. Dan ingat di pelajaran Al-Kabair kita sudah sebutkan mereka itu orang jago ngomong. Gimana kalau orang jago ngomong? Cepat percaya orang, gampang percaya. Ya, tak pakai tahu. Iya kan? Karena retorik. Tapi itu ya. Bisa paham ini? Ini ada kaitannya semua coba. Ada kaitannya. Di surah yang sama. Ayat yang Al-Kabair itu di surah yang sama tentang surah Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitu tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim. Tasma' siapa anta di situ? Siapa anta di situ di fa'ilnya? Nabi SAW. Jika mereka ngomong, para ulama tasma' liqawlihim. Kamu wahai Muhammad akan mendengar ucapannya dalam bentuk syar. Ini Nabi apalagi iman dia. Ya. Maka terakhir kata Syekh fastabana al-amru di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah ya hakikat perkara ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersembunyi tak? Sampai Nabi menarkan orang munafik. Tidak bisa juga disalahkan Nabi. Kenapa? Nabi lihat lahirnya orang sudah sumpah. Menurut sumpah atas sama Allah. Kerjanya mereka kan sumpah atas sama Allah, diterima. Bisa ya? Turun ya ayat menjelaskan yang benar Zaid bin Arqam. Betul mereka mengucapkan ucapan tersebut. Lanjut nomor 2. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. Ya, tathhirun lahu amma dannasahu bihil afakun. Kemudian kata Syekh faedah yang kedua, ya, dari mengetahui asbabun nuzul, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Tahunya kita tentang asbabun nuzul ini merupakan penjelasan akan inayatillah,
perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dari sisi fid difa'i dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, Nabi punya banyak musuh. Ya, banyak orang-orang yang tidak senang dengan Nabi SAW, yang membenci dakwah Nabi SAW. Allah tidak tinggal diam. Turunkan ayat-ayat yang membela ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak biarkan sudah hadapi sendiri. Ya, itu tugas semua tidak. Turun ayat menjelaskan, membela ya kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya satu, misalnya dari contohnya, qaulu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi SAW, maksudnya kepada Muhammad, itu jumlatan wahidah, satu kali saja, sekaligus. Ingatkan Al-Quran ini turun dalam tempo berapa tahun? 23 tahun. Ya, mulai dari terutusnya Nabi di umur 40 tahun sampai Nabi wafat di umur 63 tahun. Paham ini? Sampai di beberapa bulan sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam itu di Arafah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu sudah di akhir hayat Nabi. Ayat Madaniyah. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah. Baik. Jadi orang kafir berkata, kenapa tidak turunkan satu kali sekaligus saja, jumlatan wahidah. Ya. Ini ucapan orang kafir. Ini kan komplain, Pak. Paham ini? Seakan-akan mencela. Kenapa tidak turun sekaligus saja? Kenapa? Satu ayat, dua ayat, satu surah. Kenapa? Maka Nabi jawab. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Kadzalika, demikian itu, linusabbita bihi fu'adak. Agar kami mengokohkan hatimu dengan. Dan itu subhanallah hikmahnya luar biasa. Turun ayat sedikit demi sedikit, ya, terbaca ya dengan tajwid yang benar tentunya. Nabi langsung baca itu langsung ya, tajwidnya apa semua sudah komplit. Paham ini? Tajwid itu teori yang nanti muncul belakangan untuk mempermudah kaum muslimin mempelajari cara baca Al-Quran. Jadi malaikat Jibril itu langsung baca benar. Ya, Nabi langsung baca benar kepada para sahabat. Para sahabat langsung hafal benar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Paham ya? Sedikit-sedikit dipelajari lafadznya, maknanya diamalkan, boy. Nanti turun lagi, boy. Luar biasa kokohnya. Kalau langsung 30 juz, beratnya. Subhanallah. Bacanya saja tidak bisa satu hari. Coba ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, bayangkan 23 tahun baru sempurna turunnya Al-Quran. Paham ya? Ini untuk mentasbih, mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratalnahu tartila. Ini satu. Yang kedua, wa kadzalika ayatul ifki. Demikian pula ayat-ayat tentang ifk, itu tuduhan dusta ya kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau telah berbuat ya keji dengan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kisahnya panjang ya Mas sekalian, tapi banyak sekali pelajaran. Berarti pada waktu ada referensi bisa baca sendiri. Ya, kisahnya ma'rufah. Paham ini? Itu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya kejadian ketika pulang Nabi SAW pulang dari safar. Ya, ini panjang kisahnya. Ya, Aisyah ketiduran sehingga tertinggal dari rombongan. Ya, ada salah seorang sahabat yang di akhir rombongan melihat Aisyah dari kejauhan sampai dia ya istirja, ya teriak keras suaranya karena ini ya perkara besar, ketinggalan ibunda kaum muslimin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tiduran. Ya, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking besarnya suaranya, disitulah Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Baru sadar. Ya, maka sahabat yang mulia ini ya, kemudian mengerahkan ontanya, dia punya onta, ya, kemudian mendudukkannya, kemudian mengisyaratkan agar Aisyah radhiyallahu anha naik. Ya, intinya tidak ngobrol kayak kita saja, ya kayak apa ngobrol sama penjual penjaga toko, tidak.
Ontannya ditaruh, nggak ngobrol, sepatah kata pun. Ya, kemudian Aisyah pun paham, dia pun naik, ya. Kemudian diulur talinya yang panjang, dikasih panjang talinya supaya tidak dekat dengan Aisyah, karena Aisyah bukan mahramnya. Dituntunlah sampai ke kota Madinah. Sinilah kambuh penyakitnya orang-orang munafik ini. Memang menyembunyikan kekafiran. Ada lagi bahan mau digoreng ini, ya. Paham ini? Betul, mereka langsung sebarkan. Aisyah radhiyallahu anha termasuk melakukan perbuatan keji, tersebar berita. Tidak ada tasabbut, tidak ada ini, tidak ada cross check apa semua. Sampai sebagian sahabat terpengaruh. Nah, sudah banyak ceritanya. Ya, sampai turun 10 ayat di surah An-Nur. 10 ayat di surah An-Nur menjelaskan sucinya Aisyah radhiyallahu anha dan sucinya sahabat tersebut dan sucinya keluarga Rasulullah SAW. Coba ya, 10 ayat itu. Paham ya? Bodohnya, celakanya, datang orang-orang Syiah Rafidhah mengikuti langkahnya orang-orang munafikin mencela Aisyah radhiyallahu anha. Jangan Aisyah, Abu Bakar, Umar juga digosok sama orang-orang Syiah. Dilaknat si pagi dan sore, dicaci maki. Itu kerjanya orang Syiah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Paham ini? Turun ayat. Jadi ayatul ifk ini kenapa dibawakan dalam bentuk jamak? Karena ini bukan satu ayat, 10 ayat. Ya, fa innaha difa'un an firashi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ayat-ayat ifk ini adalah difa' pembelaan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ranjang Rasulullah SAW, itu kesucian, ya, Aisyah radhiyallahu anha, wa tathhirun lahu, dan pensucian, ya, bagi keluarga Rasulullah SAW amma dan nasahu bil afakun, dari apa yang orang-orang yang menyebar berita dusta ini, ya, telah mengotorinya. Bisa paham ya? Baik. Ya subhanallah, ketika itu belum ada fasilitas seperti sekarang, ada CCTV, ada. Nah, kan tidak baku tahu orang. Coba. Tapi tak ada wahyu turun menjelaskan. Jadi penengah, ya kan? Ya. Baik. Ini luar biasa ini. Kejadian luar biasa. Dan subhanallah ketika itu Aisyah langsung sakit demam, sakit parah ketika itu. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Ya. Baik. Selama tersebar berita itu, ya, itu beliau radhiyallahu anha, ibunda kita itu sakit parah. Jadi dia di rumah saja, tidak tahu berita. Ya. Bayangkan itu apa beratnya kata beliau itu, ya, tidak sakit kemudian langsung dengar ada berita begini, ya. Oleh karena itu tidak dinukil bahwasanya Aisyah langsung membela diri keluar menjelaskan, tidak ada, karena beliau sedang sakit itu, demam tinggi, panas, ya, sakit, jadi di rumah saja dia tinggal radhiyallahu anha. Kemudian baca yang ketiga. الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تخريج كرباتهم وإزالة همومهم. Ya, dari kurba, ya. Kurba. مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع Ikdun li Aisyah radhiyallahu anha. Ikdun itu kalung. Dha'a hilang. Terpelak. Ya, lanyak, ya. Dha'a hilang, ikdun kalung. Ya. Terus وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فشكوا ذلك yashku, ya, mengeluhkan hal tersebut. فشكوا ذلك إلى أبي بكر. Kenapa ke Abu Bakar tidak langsung kepada Nabi? Kenapa? Bapaknya. Aisyah anak, Abu Bakar bapaknya. Paham ini? Ini Aisyah anakmu hilang kalungnya seterusnya. Ini luar biasa. Ya, ketika itu tidak ada air di tempat singgahnya. Ketika dicari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Terus فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر
والحديث في البخاري مطولا Mutawwal مطولا. fi Bukhari Mu'tad. Kemudian kata Syekh rahimahullah, faedah ketiga bayanu inayatillahi ta'ala bi ibadihi fi tafriji kurbatihim wa izalati humumihim. Bayan penjelasan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi terhadap hamba-hamba. Dari sisi mana fi tafriji kurbatihim, itu ketika Allah Subhanahu wa taala tafrij, ya, melepaskan dari mereka kurbat, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Wa izalati, ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gumumihim, gundah gulana mereka. Ya. Orang bilang sekarang gum itu apa? Kegalauan, pusing, ya itu Allah hilangkan. Baik. Misalnya dari contohnya ayatul tayammumi, ayat tentang tayammum. Paham ini? Fi Sahih Bukhari annahu da'a iklun li Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sahih Bukhari sebutkan bahwasanya da'a iklun, da'a hilang, iklun kalung, hilang sebuah kalung milik Aisyah radhiyallahu anha. Wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari. Di mana hilangnya? Dalam keadaan Aisyah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Berarti hilangnya di mana? Di kota Madinah atau bukan? Bukan di kota Madinah, di luar kota. Nabi sedang safar. Ya, Nabi sedang safar. Hilang kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Dilapor ke suaminya. Itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun mencari. Subhanallah, ya. Ini potret seorang Nabi, seorang Rasul, dan seorang suami yang sangat lembut kepada keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, jadi kaitannya bukan hanya dengan orang lain, termasuk kepada istrinya sekalipun. Paham ya? Dan Aisyah dimaklumi ya, Aisyah itu masih muda belia, ya. Jadi bukan orang tua, bukan sudah ini, sangat muda. Dan tahu anak muda kan? Ya, paham ini? Baik. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, sampai ketiduran apa semua ini kan umur beliau masih muda, ya, umur beliau masih muda. Baik. Perhatikan, maka apa sikap Nabi setelah hilangnya kalungnya Aisyah ini? Fa aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Maka Nabi pun tinggal, berhenti di satu tempat li talabihi, untuk talabil ikdi, untuk mencari apa? Kalung tersebut. Ya, kalungnya Aisyah hilang. Ya, talab artinya mencari. Ya, talabul ilmi, mencari ilmu, ya kan? Cari. Terus wa aqama an-nasu la ghairi ma. Dan manusia ketika itu, maksudnya lokasi tempat singgahnya Nabi SAW itu ala ghairi ma, tempat yang tidak ada airnya. Ingatnya mereka lagi safar, bukan di kota Madinah, bukan di suatu kampung yang lengkap fasilitasnya. Tidak ada air. Nah, ini air kebutuhan pokok. Orang mau wudu, mau buang air, besar, kecil, dan seterusnya, mau mandi, ini butuh air. Maka sebagian sahabat fasyakau dzalika ila Abi Bakrin. Mereka pun, itu para sahabat, sebagian sahabat mengeluhkan hal ini kepada Abu Bakar, melapor. Ini orang tidak ada air ini, dan seterusnya. Singgah lagi, orang safar, dan seterusnya. Ya, maka ringkasnya fadzakar al-haditsa, ya, wa fihi, di antaranya dalam hadis kisah yang panjang ini, fa anzalallahu ayatat tayammum. Ternyata ini Allah takdirkan, ya, menjadi sebab turunnya ayat tentang tayammum. Ya, Allah takdirkan mereka singgah gara-gara hilangnya kalungnya Aisyah. Singgah di tempat tidak ada air. Ternyata subhanallah, ada hikmah besar di baliknya. Nanti kita tahu setelah turunnya ayat. Ternyata mau turun ayat tayammum. Ya. Bayangkan kondisi tidak ada air bagaimana? Orang mau misalnya yang junub, mau mandi tidak ada air. Orang masuk waktu sholat tidak ada air dipakai wudu. Mau sholat orang begini. Turun ayat tayammum. Cukup pukulkan kedua telapak tangannya di bumi, kemudian usap tangannya dan wajah selesai, sudah suci. Jangan kau pakai perasaanmu. Saya tadi tidak cebok, tidak ada air. Ya, saya begini, saya istijmar, saya cebok pakai batu. Ya,
Masih ada sisa-sisanya. Weh. Hukumnya yang penting. Ya, istijmar sah sebagai cebok. Ya, suci orang walaupun masih ada sisa-sisanya. Ya, kau mau gosok berapa kali pakai batu? Ya, mau sampai merah. Ya, kan begitu. Ya. Yang penting ganjil, tidak boleh kurang dari 3 batu ini. Jangan pakai ini. Ini ya, pasti ada sisa. Kemudian juga tayamum. Bagaimana itu? Apa itu? Debu. Nah, baru sudah suci, langsung bisa sholat. Padahal baru mimpi basah misalnya. Ya, ingat hati-hati. Ya, sampai kamu lebih mendahulukan akal daripada nakal, daripada Al-Quran dan Sunnah. Bisa paham ya? Kita ini hamba Allah itu terima saja. Allah bilang begini, terapkan begini, tetapkan begini, Nabi jelaskan begini, terima saja. Ya, tidak usah banyak komplain. Dan ini keringanan untuk kita. Bayangkan kalau harus pakai air, ya sudah tidak sholat. Ya, jelas sholat, tunggu nanti dapat air baru sholat. Berapa sholat ditinggalkan? Bayangkan. Baik, paham ya? Baik, lanjut. Kata disebutkan oleh rawi fatayammamu, mereka pun bertayamum. Turun ayat tayamum, mereka pun langsung perhatikan. Ya, mereka langsung perhatikan. Faqala Usaid bin Hudhair, maka Usaid bin Hudhair pun salah seorang sahabat menyebutkan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Kejadian ini, ya, peristiwa ini bukanlah awal berkah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini kan berkah luar biasa, turun ayat tayamum karena hilang kalungnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga sahabat tinggal disuruh Nabi cari itu kalung. Paham ini? Di tempat yang tidak ada itu turun ayat tayamum, subhanallah. Ya, subhanallah. Baik. Wal haditsu fil Bukhari mutawwalan, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang mutawwalan secara panjang. Ya, lengkapnya panjangnya itu ada di Sahih Al-Bukhari. Terakhir faedah yang keempat, الرابع فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. Ya, ini kelihatannya ya. Ya, fala junaha alaihi ayyat tawaf bihima, ini seakan-akan ini perkara boleh. Mubah, padahal ini rukun haji, rukun umrah. Itu sa'i. Itu tawaf antaranya Safa dan Marwah, maksudnya sa'i. Antara Safa dan Marwah. Ini kelihatannya mubah. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. Sukun, selamat, sukun. Lari dia. Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu nama, perhatikan, saya kasih faedah ya. Nama bertanwin, kalau ada ibn setelahnya jangan ditanwin. Saya ulangi, nama tanwin, misalnya Muhammadun, Anasun, ya, dan seterusnya. Kalau ada ibnnya setelahnya maka jangan ditanwin. Jadi bacanya Anasa bin Malikin, Anasa ibna Malik. Paham ini? Paham ya? Ya, ulangi, kalau ada nama bertanwin setelahnya ibn maka tanwinnya dibuang. Terus سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن النفي الجناحي ليس المراد به بيان أصل حكم السعي. بيان أصل حكم السعي. Ini 4 kata, ya, susunan mudhaf ilaih yang terdiri dari 4 kata. Saya ulangi, bayana asli hukmi sa'i ini mudhaf ilaih, tapi dia terdiri dari 4
4 kata. Paham ya? Ya, bayan mudhaf saja, as-sa'i mudhaf ilaih saja. Asli hukmi ini mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Coba melihat asli, ada alif lam, ada tanwin? Tidak ada. Kasrah akhirnya diambil semua hukumnya mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Hukmi juga ada alif lam, ada tanwin? Tidak ada. Kasrah? Kasrah. Berarti juga mudhafun ilaih. Terus وإنما المراد nafyu taharrujihim وإنما المراد نفي taharrujihim تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله min sya'airillah. Terakhir yang keempat, faedah dari apa? Mengetahui asbabun nuzul. Ingat ya, 4 ini bukan pembatasan ya, ini 4 beliau sebutkan, ini bukan pembatasan. Mungkin ada faedah yang lainnya, tapi ini 4 saja sudah luar biasa. Kalau selalu kita ingat-ingat, ini luar biasa ya. Ketika ada asbabun nuzul kita dapat sahih, maka bisa kita arahkan ke satu dari 4 ini ya. Atau mungkin ada yang lainnya, faedah yang lain. Terakhir yang keempat, faedah dari mengetahui sababun nuzul adalah fahmul ayati alal wajhis sahih. Memahami ayat dengan benar ya, memahami ayat dengan benar. Contohnya misalnya dzalika qauluhu ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innas safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwa adalah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang haji barang siapa yang haji ke Al-Bait, yaitu Baitullah, ke Ka'bah, awi i'tamara atau dia berumrah. Ya, i'tamara itu artinya apa? Umrah. Jadi bahasa Arabnya umrah i'tamara. I'tamara ya'tamiru i'timaran. Ya, isim fa'ilnya mu'tamir, ya, mu'tamirun. Jadi barang siapa yang haji ke Al-Bait dan atau berumrah, maka fala junaha. Kalau kita terjemahkan bebas, kenapa artinya fala junaha? Maka tidak mengapa dia tawaf, itu sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kata Syekh, perhatikan, ay yas'a bainahuma. Tawaf artinya sa'i antara Safa dan Marwah. Kata Syekh, fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi anna ghayata amri sa'i bainahuma ay yakuna min qismil mubah. Ya. Perhatikan, karena zahir dari firman Allah fala junaha alaihi ini puncak dari amri sa'i bainahuma, puncak urusan, maksudnya hukum sa'i antara Safa dan Marwah ini ayyakuna min qismil mubah. Ini katanya masuk dari ya jenis mubah saja. Karena tidak mengapa toh, maksudnya seakan-akan ini boleh saja, mubah saja. Ya enggak? Kalau kita pahami sepintas lalu, kita tidak tahu sababun nuzul. Ya, ternyata ada ceritanya. Ya, ada penjelasannya. Coba lihat. Bisa pahami ini maksudnya ya? Ya, saya ulangi, sebelum kita tahu sababun nuzul, kalau kita baca ini ayat, ya, ini seakan-akan sa'i dari Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah ini hanya mubah saja, boleh saja. Bukan rukun, bukan apa. Paham ya? Mubah saja. Maka kata Syekh, fi Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, an Asim bin Sulaiman, dari Asim bin Sulaiman rahimahullah annahu qala, beliau berkata, sa'altu Anas bin Malik. Saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah, tentang Safa dan Marwah. Maka Anas menjawab, qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kami melihat ya sa'i antara Safa dan Marwah ini, atau Safa dan Marwahnya merupakan perkara jahiliyah. Ya. Ingat ya, Ka'bah itu jauh ada sebelum ya era sahabat ya, dan masa sahabat. Ini Ka'bah sudah dari zamannya Nabi Ibrahim. Safa Marwah sudah ada juga. Paham ini? Datang Islam, ini mereka melihat ini Safa dan Marwah ini dari perkara jahiliyah. Maka falamma kana al-Islamu amsakna anhuma. Maka tatkala Islam datang, para sahabat masuk Islam, kata Anas bin Malik, kami pun menahan diri dari Safa dan Marwah ini. Karena khawatir yang sampai kita lakukan ya sa'i ini perkara jahiliyah, ada memang ya. Paham ini? Ini maksudnya.
Turun ayat menjelaskan fala junaha, tidak mengapa. Ya, bukan di perkara jahiliyah, bahkan ini adalah rukun haji, rukun umrah. Silakan baca buku fikih. Ya, rukun umrah di antaranya Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Rukun haji juga sama. Ya, paham ya? Rukun haji bukan sekedar boleh. Jadi fala junaha ini untuk menghilangkan kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya ini perkara jahiliyah. Paham ya? Baik, ila qaulihi ayyat tawafa bihima. Kata Syekh terakhir, wa bihada, dengan inilah urifa, diketahui anna nafyal junahi, maksudnya penafian al-junah, yaitu fala junaha, tidak mengapa, ini laisal muradu bihi bayana asli hukmi sa'i. Tidaklah diinginkan dengannya adalah penjelasan hukum asal sa'i. Bukan. Jadi jangan kita bilang ini fala junaha, ini adalah hukum asal sa'i. Boleh. Kenapa? Allah bilang fala junaha alaih. Paham ya? Tapi apa sih kalau begitu? Apa tujuan yang diinginkan dari fala junaha? Wa innamal muradu nafyu taharrujihim biimsakihim anhu. Yang diinginkan dari fala junaha, tidak mengapa, itu penafian, dinafikannya taharrujihim. Ya, perasaan ini berdosa, berat, bersalah, ini perkara jahiliyah. Ya, paham ini? Dengan mereka menahan diri dari Safa dan Marwah, sa'i dari Safa dan Marwah. Ya, turun ayat fala junaha, tidak mengapa. Bahkan itu adalah rukun umrah, rukun haji. Bisa paham ya? Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Dari sisi mereka dahulu melihat ini adalah perkara jahiliyah. Turun ayat fala junaha, ini adalah nafyu taharrujihim. Menafikan anggapan mereka bahwasanya ini adalah perkara jahiliyah. Taharruj, rasa berat, haraj. Paham ini? Rasa berat karena dikira perkara jahiliyah. Mereka pun menahan diri. Turun ayat fala junaha, maka ini boleh, tapi bukan boleh dari sisi apa? Makna, tapi bahkan dia rukun. Baik. Amma aslu hukmi sa'i, adapun asal hukum sa'i, faqad tabayyana min qawlihi min sya'airillah. Telah jelas dengan firman-Nya min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Selesai penjelasan tentang 4 faedah dari mengetahui asbabun nuzul. Di sini juga innas safa wal marwah, ini penjelasan tentang sa'i, ya. Itu sa'i itu dari safa, ya, dan berakhir ke marwah. Ya. Jadi safa ke marwah 1 putaran, marwah safa 1 putaran. Ya, kalau benar hitungannya 7, maka akan berakhir di bukit Safa. Bisa paham ya? Nah, itu kalau dalam pembahasan haji dan umrah. Ya, kalau benar ya, kapan dia sa'i, kenapa berakhir di Safa? Salah hitung. Yang benar dia akan berakhir di marwah, berawal di Safa dan berakhir di marwah dengan 7 putaran. Insyaallah besok kita akan masuk pembahasan baru, umumul lafaz wa khususus sabab. Baik. Ini masyaallah semua padat ya, faedahnya padat. Jadi lahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu